Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Muhammad Rizky dengan NIM 24030111891, di mana video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto, Eskom MM Mkom. Dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di mana dalam video ini saya akan membuat atau menjelaskan sebuah BPMN atau Business Process Model Notation dari Marketplace Product Sustainable yang telah saya rancang. Di sebelumnya saya telah membahas video use case diagram tentang Marketplace Product Sustainable dan bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang BPMN Marketplace Product Sustainable. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih itu BPMN? BPMN merupakan suatu proses bisnis yang dimana fungsinya itu sebagai memodelkan proses bisnis agar alurnya jelas, terstruktur, dan bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, di kala zaman sekarang, banyaknya terjadi praktik greenwashing, di mana banyaknya produk yang mengklaim bahwa produk atau aktivitasnya itu merupakan aktivitas yang ramah lingkungan atau melabelkan eco-friendly. Namun kenyataannya itu tidak betul atau tidak benar. Nah, gunanya saya membuat produk marketplace produk sustainable ini sebagai solusi untuk menangani permasalahan greenwashing tadi. Nah, sebelum kita masuk, fungsi BPMN marketplace produk sustainable ini adalah dia digunakan untuk menggambarkan alur jual beli produk ramah lingkungan. Dan di sini menekankan transparansi dan verifikasi yang klaim berkelanjutan. Tentunya untuk meminimalisir info-info atau beberapa kabar berita yang tidak benar. Nah, di marketplace ini tidak hanya menjadi perantara transaksi, tetapi juga berperan sebagai pengawas klaim produsen agar tidak terjadi greenwashing yang membingungkan konsumen. Nah, karena kita sudah tahu nih penjelasan BPMN dan permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang, ikut saya untuk merancang BPMN produk marketplace produk sustainable pada video kali ini. Disimak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya menggunakan software Ucicat untuk merancang BPMN marketplace produk sustainable. Di sini kita klik new untuk membuka sebuah dokumen baru. Kita pilih Ucicat, blank dokumen. Kita mulai merancang proses BPMN ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus ada tabelnya dulu. Di sini kita ambil tabel yang ada di sets-nya, kita tarik. Nah, karena uh, aktor kita itu ada 4, kita tambahkan di sini karena bawaan tabelnya itu ada 3. Sini tambahkan 4. Nah, yang di setelahnya itu verifikator. Nah, terus yang ini produsen. Dan yang ini sistem. Nah, ini kita adjust dulu. Kita agak sedikit lebar. Di sini sudah kita adjust bagian kolom-kolomnya dan sudah saya beri warna. Di bagian konsumen itu warna pink, verifikator itu warna ungu gelap, dan produsen itu warna ungu terang, dan sistem ini warna biru. Nah, kalau warna ini merupakan opsional, boleh tidak, boleh iya, supaya lebih mudah nanti kita memisahkannya saja. Nah, yang pertama itu kita mulai dari produsen, menambahkan start. Di sini tulis event kita ganti jadi start. Setelah itu tarik garis ke samping, kita membuat aktivitas selanjutnya. Nah, di sini membuat register. Jadi kita setelah start kita melakukan register terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun si produsen. Nah, di sini menggunakan type user akan didaftarkan oleh user sendiri. Nah, dari register kita tarik garis, kita isi login. Nah, di sini type itu user akan dilakukan oleh user itu sendiri. Saya adjust sedikit untuk memperbaiki supaya tampak lebih bagus. Nah, di sini tambahkan panah ke samping untuk melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas input data produk. Di sini kita nantinya menggunakan activity
task type-nya user. Karena input data produk dilakukan oleh user itu sendiri. Nah, selanjutnya di input data produk ini bisa kita edit dan delete sebelum nantinya fix akan dikirimkan ke sistem untuk dihitung skor. Sini kita buat garis input data produk ke delete dan ke editnya. Dan tipenya itu sama dilakukan oleh user masing-masing. Nah, setelah kita melakukan input data produk, kita buat aktivitas itu kirim data produk. Jadi setelah fix data yang dikirimkan oleh si produsen, akan dikirimkan data produk. Nantinya ini akan menuju ke sistem yang akan menghitung langsung produk produk yang dikirim oleh si produsen. Nah, di sini kita menggunakan service task type-nya karena itu dihitung atau dilakukan oleh sistemnya. Jadi menghitung skornya lagi, menghitung skor yang diberikan oleh si produsen dan nanti akan dicek lagi oleh verifikator. Skor ini bisa skor untuk ini, skor dari barang tersebut, apakah sudah sesuai eh, sustainable-nya, apakah produk tersebut telah memiliki kelanjutan. Nah, di sini kita menggunakan gateway selama menghitung oleh sistem. Kita sambung hitungan sistem ke gateway. Nah, kita inputkan apakah skor ini memenuhi standar dari sustainable umum produk. Nah, jika tidak, ia akan menampilkan pesan atau ditolak. Kirim notifikasi penolakan. Nah, tentunya itu tipenya sebuah pesan send. Nah, di sini jika terjadi penolakan tentunya akan selesai end setelah notifikasi penolakan. Selanjutnya, jika ya, tentunya akan disambung ke verifikator yang akan mereview data produk tadi. Dan dari sini, verifikator tentunya akan melakukan register terlebih dahulu untuk mempunyai akun dan login sebelum akan mereview data produk yang diberikan oleh si produsen tadi. Nah, jika skor tersebut memenuhi standar, maka siap untuk direview oleh si verifikator. Dan nantinya juga akan dihitung kembali oleh verifikator. Notifikasi untuk mengajukan produk dilakukan oleh verifikator dan bentuk receipt. Nah, kita klik, kita ketik ya. Nah, dari sini kita ambil berikan itu menerima pengajuan produk untuk ditampilkan. Menerima pengajuan produk. Dilakukan oleh user. Nah, kita ambil dari sini sebuah gateway untuk memastikan dua alasan, yaitu apakah skor memenuhi standar 75. Nah, standar 75 ini merupakan standar yang kami buat dari sistem kami, jadi sistemnya itu mengecek kembali. Walaupun sudah dilakukan oleh sistem, verifikator ini gunanya untuk mengecek kembali agar adanya produk yang fix atau produk yang betul-betul sustainable untuk ditampilkan di sistem marketplace kami. Jadi menggunakan cek dan merecek, cek dan dicek. Kita adjust sebentar. Nah, di sini jika iya, itu akan dipublikasikan produk ke marketplace yang dilakukan oleh sistem itu sendiri.
Kita sambung garisnya. Nah, task type-nya itu service, karena itu dilakukan oleh sistem berbentuk roda gerigi. Lalu kita inputkan ya. Nah, di sini kita buat aktivitas baru. Jika sudah publikasi produk ke marketplace, maka si verifikator dapat melihat produk yang telah masuk di sistem marketplace-nya. Itu diinputkan sendiri oleh user dari si verifikatornya dengan task type user. Sini kita adjust sedikit. Nah, di sini kita membuat sebuah aktivitas baru. Nah, sebuah aktivitas untuk menampilkan katalog di katalog produk atau pencarian produk yang dilakukan oleh verifikator. Nah, jadi jika sudah dapat melihat produk, tentunya itu akan masuk ke katalog produk yang digunakan untuk mencari produk nanti. Nah, ini kita membuat aktivitas sebuah user dari si produsen itu dapat melihat produk yang ada di katalog produk. Jadi produk yang telah dimasukkan itu sama dia akan masuk ke katalog produknya. Nah, dan itu akan berhubungan langsung ke katalog produk yang di verifikator. Dan verifikator pun dapat melihat langsung produk yang telah diinputkan tadi melalui sistem. Nah, di sini kita buat kirim notifikasi penolakan. Jika skornya tidak memenuhi 75, maka akan muncul sebuah notifikasi penolakan berbentuk send. Dan selesai di situ. Kita ketikkan N. Event group-nya itu N. Nah, kita sambungkan. Jika tidak mengalami notifikasi penolakan, tentunya akan N dan kita inputkan tidak. Nah, intermediate. Nah, selanjutnya kita isi bagian konsumen. Konsumen tentunya harus memiliki register terlebih dahulu. Dan input type-nya, task type-nya itu user, dan login juga task type-nya user. Harus memiliki akun, dan ketika sudah mempunyai akun tersebut, mereka bisa login. Nah, dari login ini, sebuah aktivitas baru, itu kita ambil mencari produk. Tentunya konsumen akan mencari produk di dalam bidang ini. Jika dia telah mendapatkan akun dan bisa login, mencari produk. Nah, di sini kita buat aktivitas baru dengan task type user, yaitu dapat melihat produk. Ketika mereka dapat mencari, tentunya akan melihat produk yang akan mereka minati nantinya. Dan ini berhubungan langsung ke katalog produk yang telah disediakan oleh verifikator sistem tadi. Maaf, disediakan oleh sistem tadi. Dan apakah tertarik dengan produk, kita membuat sebuah gateway. Jika ya, dia akan melakukan pembelian nantinya. Pembelian produk. Nah, task type-nya itu user yang dilakukan oleh user dari si konsumen. Nah, di sini kita tarik garis. Jika tertarik dengan produk, maka akan melakukan pembelian produk. Kita buat ya, kita adjust sedikit. Nah, di sini jika melakukan pembelian produk, tentunya dia akan melakukan pembayaran agar produk tersebut jadi di tangan konsumen. Di sini kita menggunakan user as type-nya. Nah, kita sambung. Nah, berbanding terbalik. Jika tidak, nanti kita akan buat lanjutkan pembayaran di sini. Nah, di sini kita buat aktivitas lagi.
dilakukan oleh user juga melakukan transaksi. Jika sudah melakukan pembayaran tentunya sudah transaksi selesai. Dan di sini kita buat sebuah event itu finish, transaksi selesai dan disambungkan. Nah, kita ubah di event groupnya intermediate. Kita buat N dengan hitam lebih besar. Nah, di sini kita ubah terminate event type-nya. Karena dalam ini transaksi dalam sistem ini telah selesai. Nah, selanjutnya jika si konsumen ini tidak tertarik dengan produknya, maka kita buat sebuah aktivitas lagi. Kita duplikat saja dan dilakukan task type-nya oleh user, tidak jadi beli. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah shape yang event lagi, event N selesai dan event groupnya N. Dan kita sambung garisnya. Nah, di sini publikasi produk ke marketplace bisa langsung ke katalog marketplace yang ada di pada sistem. Berikut akan saya tampilkan mode presentasi untuk melihat diagram BPMN secara fullnya. Nah, cara kerja BPMN Marketplace Product Sustainable ini, yang pertama itu kita mulai dari produsen. Produsen ini melakukan register. Jika dia telah mempunyai akun, dia akan login. Nah, jika sudah login, dia akan menginput data produknya. Nah, di input data produk ini dia bisa melakukan delete dan edit, lalu mengirim data produk. Nah, mengirim data produk mengirim ke hitung oleh sistem. Itu biasanya mengirim data produk, jumlah barang, tingkat mudah di keberlanjutannya. Nah, di sini apakah akan memenuhi skor standar? Jika tidak, dia akan mengirimkan notifikasi penolakan dan selesai di end. Nah, jika iya, dia akan melakukan publikasi. Produsen akan mengirimkan notifikasi pengajuan produk ke verifikator. Nah, awalnya verifikator ini akan melakukan register, login, lalu akan menangani notifikasi pengajuan produk yang dikirimkan oleh produsen. Nah, di sini dia menerima pengajuan produk dan dihitung kembali lagi oleh verifikator. Yang dihitung itu memastikan produk-produknya apakah betul-betul sesuai yang akan ditampilkan ke nantinya ke marketplace. Itu contohnya itu memenuhi skor yang standar di atas 75. Jadi sistem ini melakukan cek dan dicek kembali yang telah dilakukan oleh sistem, dan verifikator akan mengecek kembali agar lebih fix mendapatkan data seharusnya. Nah, jika iya, dia akan melakukan publikasi produk ke marketplace. Nah, dari publikasi produk ke marketplace ini akan memunculkan katalog produk. Nah, di produsen dan ke verifikator itu dapat melihat produk yang mereka ajukan, baik itu yang di katalog produk. Nah, di sini kita lanjut. Nah, si konsumen ini pertamanya dia akan melakukan register, lalu login, mencari produk. Nah, dari katalog produk ini akan dilihat oleh si konsumen untuk melihat barang-barang produk yang ingin dia cari. Nah, jika tertarik, dia akan melakukan pembelian produk dan melanjutkan pembayaran. Dan ini semua dapat oleh user dan transaksi selesai. Di sini finish dan minute. Nah, jika tidak, dia tidak akan melakukan jadi beli atau tidak jadi beli dan berakhir di end. Untuk sistem kita menggunakan inputnya itu service. Tadi sudah melihat perancangan bisnis proses model notation dari marketplace produk sustainable ini. Nah, sebelum kita tutup nih, kesimpulannya itu BPMN Marketplace Product Sustainable tentunya itu membantu memodelkan alur bisnis jual beli produk yang ramah lingkungan secara jelas dan terstruktur. Dengan adanya tahap verifikasi sebelum produk ditampilkan, sistem marketplace tentunya mampu mencegah praktik-praktik greenwashing. Nah, praktik greenwashing itu praktik yang mengklaim palsu tentang keberlanjutan. Hasilnya, konsumen tentunya lebih percaya. Produsen terdorong untuk bertanggung jawab dan marketplace berfungsi bukan hanya sebagai sarana transaksi, tetapi tentunya juga sebagai pengawas klaim berkelanjutan demi terciptanya produk atau ekosistem yang transparan dan berkelanjutan sustainable. Sekian, terima kasih telah sama-sama mengikuti saya dalam merancang video BPMN Marketplace Product Sustainable ini. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.